Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Abah dimanapun berada, dalam video kali ini Abah akan melanjutkan pembahasan kitab Tanqihul Qaul di bab ketiga. Terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton video ini, channel ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum subscribe, like, comment, share kalau bermanfaat. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalis wa ribabanu nomor katilu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Dina ngajelaskeun keistimewaan keunggulan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam min abdin tatihji abid yaqulu nu nyarios si abdin bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim illa zaba angin hancur naon asyaitanu setan kama yadubu seperti hancur naon ar-rasasu timah alan nari kana seuneu. Sahabat Abah dimanapun berada, hadis ini menjelaskan barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dari mulai kegiatan, pekerjaan, makan, atau apapun itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahirrahmanirrahim akan menghancurkan godaan setan, akan menghancurkan segala daya upaya setan, akan menghancurkan godaan-godaan setan. Seperti tembaga dihancurkan oleh api, bara api yang sangat keras, bara api yang sangat panas. Maka mulakan segala kegiatan kita dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tatihji abid yaqulu nyarios abdin bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim illa amara angin marentah sallallahu Gusti Allah taala al-kiramal katibina ka pirang-pirang malaikat anu mulia anu penulis ayyak tubuh yang nuliskeun malaikat kiramal katibin fi diwanihi dina bukuna si abdin arba'miati hasanatin kana 400 kehalusan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, satu kali membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat pencatat amal kiramal katibin untuk mencatat 400 kebaikan untuk orang yang mengucapkannya. Maka berbahagialah ketika kita dalam keseharian kita selalu mudawamah, membiasakan membacakan basmalah, membiasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Baik mau ke sekolah, ke pesantren, ke pendidikan, berusaha, kasab, atau apapun pekerjaan kita dan kegiatan sehari-hari kita, makan, minum, dan lainnya, membacakan bismillah. 400 kebaikan akan kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa buat kita semua. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal maqala nu nyariosi man bismillahirrahmanirrahim marotan sakali lam yabqa tahmual tetap min zunubihi tina pirang-pirang dosa nasiman zurratan kana sabigi biji jagung, zarratan kana satimbang sireum. Jadi barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka dalam buku catatan amalnya tidak akan ada dosa setetes pun, sebiji jagung pun, satu semut pun tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa saghairuz dzunub, kecilnya dosa. Kalau dosa-dosa yang besar, dosa-dosa akul adami itu harus diselesaikan dengan baik, dengan taubatan nasuha. Wa qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sahajal makataba anu nulisan siman bismillah kana lapad bismillahirrahmanirrahim
Pajawwada mangka ngaluskeun si iman ta'ziman karena ngagungkeun lillah ka Allah. Gufiratah bakal dihampura lahu pikeun si iman naon ma dosa taqaddama nu ti heula itu ma min zanbi tina dosana si iman wa ma jeung dosa ta'akhkhara nu paneuri itu ma. Barang siapa yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim, menulisnya dengan baik, dengan bagus, sesuai bagusnya menurut kita. Kalau bagusnya menurut orang lain mungkin belum tentu. Tapi bagus menurut kita, sebagus mungkin, sebaik mungkin, sehebat mungkin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa yang telah terlewati. Sahabat Abah dimanapun berada, bahkan barang siapa yang menulis basmalah di buku, di kitab, di catatan anak-anak, di catatan anak-anak sekolah, maka bismillah itu akan menjadi pengampunan bagi yang memiliki buku, yang menuliskan basmalah di buku itu tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kataba di mana nulisan saha adukum salah saya anjen bismillah kana lapad bismillahirrahmanirrahim fal yamudda mangka kudu manjangkeun si iman ar-rahman kana lapad ar-rahman. Jadi ketika kita menulis basmalah dengan tulisan yang baik, kata Rasul, hati-hati dalam lapad ar-rahman itu ada panjang dibacanya, termasuk penulisannya panjang. Maka dilihat dulu dalam Al-Quran bismillah penulisannya bagaimana, ar-rahman bagaimana, sehingga pahala yang akan kita dapat akan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sanyana Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala zayyana eta mapaesan Allah as-sama kana langit bil kawakibi ku pirang-pirang bentang. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al malaikata ka malaikat bi Jibril ku malaikat Jibril. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al jannata kana surga bihuril bil huri ku bidadari wal kusuri jeung gedong. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al anbiya ka pirang-pirang para nabi bi Muhammadin ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al ayyama kana pirang-pirang poe bi yaumil jumu'ati ku poenan Jum'ah. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al layaliya kana pirang-pirang peting bi lailatul qadari ku petingan qadar. Kuwengian Lailatul Qadar. Wa zayyana sareng mapaesan Allah asyuhura kana bulan bi syahrir Ramadan ku bulan Ramadan. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al masajida kana pirang-pirang masjid bil ka'bati ku Ka'bah. Wa zayyana sareng mapaesan Allah al kutubah kana pirang-pirang kitab bil Qur'ani ku Al-Qur'an. Wa zayyana sareng mapaesan Allah Al-Qur'ana kana Qur'an bi bismillah ku lapad bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan bagaimana keistimewaan bismillah. Kalau langit dihiasi dengan bintang yang bertaburan, Allah sudah menghiasi malaikat dengan adanya malaikat Jibril. Allah menghiasi surga dengan adanya bidadari dan bangunan yang sangat indah dari emas permata. Allah telah menghiasi seluruh para nabi dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menghiasi hari-hari yang kita alami dengan hari Jumat. Dan Allah telah menghiasi malam, setiap malam yang kita lewati dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah telah menghiasi bulan-bulan yang kita lewati dengan Ramadan. Allah telah menghiasi masjid-masjid yang bertebaran di seluruh dunia dengan Ka'bah Baitullah. Dan Allah telah menghiasi seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Dan Allah telah menghiasi Al-Quran dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan dalam Al-Quran, dan seluruh Al-Quran dikumpulkan maknanya, hikmahnya dalam basmalah. Subhanallah. Qala nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man sahajal maqala nu nyarios iman bismillahirrahmanirrahim. Kutibatah bakal dituliskeun naon ismuhung nangaran nasiman minal abrori tinu pirang-pirang nu nyieun hade. Jalma-jalma anu sadikin wa bari ajeng bakal lubar siman minal kufri tina kufur wan nifaqi sareng munafik. Kata baginda Nabi, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan kalimah yang benar, bacaan yang benar, dengan kehusyuan, dengan keikhlasan, maka orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim termasuk orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Dan orang yang membaca basmalah akan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan dari sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Yang mana kita ketahui kekufuran dan kemunafikan balasannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal maqala nu nyarios iman bismillahirrahmanirrahim. Gofarotah bakal ngampura sallo Gusti Allah lau pikeun siman ma kana perkara taqaddama heula itu maming zanbi tina dosana siman. Barang siapa yang membacakan bismillah, membacakan basmalah, maka kata Rasul, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang sudah terlewati. Yang mana dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, kita harus betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kepada manusia harus betul-betul kita memohon maaf, meminta maaf kepada mereka. Wa qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum, di mana ngadeg anjeun pakulu ucapkeun ku anjeun bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna nasa sanyana manusia izagtabukum, di mana nyarioskeun awan nas ka anjeun, yamna'uhum bakal nyegah ka nasal malakum malaikat anzalika tina igtabukum. Kata Rasul, barang siapa ketika duduk, makan, ngobrol, ngopi dengan orang-orang yang banyak, lalu kita mau berdiri atau akan berdiri atau sudah berdiri, maka kata Rasul ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ketika membaca basmalah dan membaca sholawat tersebut, maka kata Rasul, orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak akan mampu membicarakan jelek terhadap diri kita. Kenapa? Karena Allah akan mengutus malaikat yang tugas malaikat itu adalah mencegahnya, sehingga orang-orang yang di sekeliling kita, yang semula duduk dengan kita, yang ngopi bareng sama kita, tidak akan bisa membicarakan jelek terhadap diri kita. Wa qala sareng nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza jalastum, di mana diuk anjeun majlisan dina hiji tempat diuk, faqulu ucapkeun ku anjeun bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man mangkasing sahajal ma fa'ala numigawe siman zalika kana kulu bismillah, wakalatah bakal ngawakilkeun sallallahu Gusti Allah bihi kasiman malakan ka malaikat yamnauhum anu nyegah malak kasih nas ka kaum-kaum minal gibati tina nyarioskeun awan hatta la yagtabukum, sehingga tengah gibah teu nyarioskeun awan si kaum si nas ka aranjeun. Hadis ini kata baginda Rasul, kalau tadi Rasul berbicara sebaiknya sesudahnya ngobrol mau berdiri membaca bismillah dan membaca sholawat, alangkah baiknya sebelum duduk kita ucapkan basmalah lalu membaca sholawat yang barusan Abah sampaikan. Maka kata Rasul, orang-orang di sekeliling kita tidak akan mampu membicarakan jelek terhadap diri kita. Ini sangat luar biasa buat kita. Jadi sebelum duduk, sebelum kumpul dengan orang-orang, sebelum masuk ke lingkungan orang, dan sebelum keluar dari lingkungan orang-orang teman-teman kita, maka bacakan bismillahirrahmanirrahim
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan pembahasan bab Bismillah ini, bab ketiga di kitab Tankihul Qaul ini bermanfaat buat Abah dan keluarga. Kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan Bapak, Ibu, sahabat dimanapun berada bisa men-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya sehingga channel ini bisa lebih bermanfaat buat Abah dan keluarga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada salah-salah kata silahkan sampaikan di komen-komentar. Mudah-mudahan menjadi perbaikan. Terima kasih atas koreksi. Terima kasih atas support dari semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.